Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita beribadah sejenak di hadirat Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami akan datang menyembah Tuhan untuk menerima kekuatan menjalani satu hari ini. Berkatilah kami Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar dengan sungguh-sungguh akan tinggal dalam diri kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini, yakni hari Rabu 15 Maret 2023, tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jalau mahu pengido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan, do dinasa panibangion partodion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Filipi adalah jemaat yang selalu bersuka cita meskipun mereka menghadapi banyak persoalan di dalam hidupnya. Tetapi justru persoalan yang hadir dalam diri mereka membuat mereka tetap tangguh. Tetap selalu ingin hidup di dalam sukacita, tetap memperdalam imannya, oleh karena mereka sungguh-sungguh dengan hati menerima Injil sebagai kekuatan Allah. Ketika itu Paulus berada di dalam penjara. Tetapi meskipun Paulus dalam penjara, berita sampai kepada Paulus bahwa kehidupan berjemaat dari jemaat Filipi begitu luar biasa. Mereka tetap bersekutu, mereka tetap kuat walaupun terjadi penganiayaan. Namun dari penjara Paulus justru menulis surat peneguhan bagi mereka. Isi surat dari Paulus adalah, aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Berarti kalau dikatakan aku mengingat engkau di dalam doaku, ada kesan tersendiri. Ada hubungan yang sangat dekat antara diri Paulus dengan jemaat Filipi. Sama seperti kita, ada hubungan yang dekat antara kita dengan seseorang. Tetapi yang paling nyata adalah ada hubungan yang dekat antara diri kita dengan anak-anak kita. Tentu demikian juga dengan Paulus kepada jemaat Filipi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di mana Paulus berkata, aku selalu mengingat kamu dalam setiap doaku. Dan inilah doaku kepadamu, supaya kasih-Mu semakin melimpah, kasih-Mu semakin besar. Tentu kita semuanya sudah mengetahui apa itu kasih. Kasih itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kasih itu adalah bagaimana kita peduli dengan orang lain. Dan kasih itu sebenarnya ditunjukkan oleh jemaat Filipi ketika mereka peduli dengan para orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Nah, jadi Paulus mendoakan mereka supaya kasihnya semakin besar, semakin melimpah.
Dan bahkan Paulus juga mendoakan mereka supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar. Kalau dikatakan pengetahuan yang benar, berarti itu adalah bahwa mereka semakin bertumbuh, memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki kognitif atau pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, mata kita akan tertutup. Tanpa pengetahuan, kita tidak akan mampu lebih dewasa berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi yang terakhir, yang lebih utama adalah Paulus mendoakan supaya mereka memiliki pengertian yang besar. Pengertian yakni hikmat. Jadi ada 3 tema dari 2 Paulus, yakni semakin berhidup dalam kasih, 2 semakin berpengetahuan, yang ketiga semakin berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan inilah juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya supaya kita semakin hidup di dalam kasih. Tanpa kasih, saudara-saudara, akan tertutup yang namanya kebaikan. Tanpa kasih, dunia ini semakin jahat. Tanpa kasih tidak ada yang namanya perubahan. Karena apa? Karena kasih itulah yang paling besar. Iman, pengharapan, dan kasihlah yang paling utama. Kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu memberi peluang, membuka hati kita untuk membangun, memaafkan, dan mengampuni. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi kasih dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada yang namanya perkembangan dan pertumbuhan. Maka, saudara-saudara, tetap bangun kasih di dalam hatimu melalui kasih dari Kristus. Yang kedua, mari kita selalu menggali pengetahuan dalam kehidupan kita. Karena tanpa pengetahuan akan terjadi yang namanya seperti katak di bawah tempurung. Kita akan menganggap bahwa kita ini sudah di puncak atas, padahal sebenarnya pengetahuan kita yang terbatas. Banyak hal bagaimana supaya pengetahuan kita semakin banyak, semakin bertumbuh. Yakni dengan cara membaca, melihat, dan juga merasakan, saudara-saudara. Nah, supaya pengetahuan kita semakin banyak, terutama di zaman ini, sudah banyak yang menjadi pintu masuk ke sana. Yakni ada yang namanya Google, internet, televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa membangun pengetahuan kita. Tapi ingat, pengetahuan ada 2 macam. Ada pengetahuan untuk jahat, dan ada pengetahuan untuk yang baik. Supaya itu bisa dapat, maka ada hikmat. Orang yang berhikmat sudah tentu menjadi pengetahuan yang benar. Tetapi kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, maka pengertian atau pengetahuan yang ada dalam diri kita menjadi pengetahuan yang salah. Saudara-saudara, firman Tuhan meneguhkan kita di hari ini. Mari hidup dalam kasih. Mari tetap berjuang untuk menambah pengetahuan kita. Mari menerima hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan hati kami. Supaya kami menjalani hidup kami, hidup di dalam kasih, mencari pengetahuan, dan hidup dalam hikmat Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya beribadah melalui YouTube HKBP Denpasar. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.